Perkenalkan, saya Sri Hestiana. Saya dari perusahaan RK Group atau Rumah Kreatif. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari RK Group. Yang pertama, latar belakang. RK Group adalah sebuah perusahaan kecil yang menjual kerajinan tangan bukan sederhana dan ramah lingkungan. Karena terbuat dari botol plastik bekas, yang dimana proses penjualannya itu secara offline dan juga secara online. Dan online itu lewat sosial media Instagram, YouTube, dan WhatsApp. Tujuan dari pembuatan produk kami yaitu butterfly bouquet ini untuk memberi kesan baru terhadap konsumen tentang karya tangan atau handmade bouquet. Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang data penjualan. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang terkait RK Group. Nah, kali ini adapun yang menjadi pokok pembahasan kita yaitu data penjualan. Nah, data penjualan ini adalah segala aktivitas penjualan dalam sebuah bisnis, khususnya di RK Group ini. Nah, kemudian untuk di RK Group sendiri itu sumber data dari data penjualan yaitu bersumber dari media sosialnya yaitu Instagram dan WhatsApp. Nah, untuk pengolahan dari data tersebut atau pengumpulan datanya, kami mengumpulkan setiap pemesanan lewat online itu kemudian dicatat oleh tim yang bertugas dalam bidang tersebut. Nah, untuk jenis-jenis data penjualan yaitu ada jumlah stok produknya, berapa jumlah stok pada hari tersebut, kemudian jumlah produk yang tersisa per harinya dan jumlah produk yang terjual per harinya. Nah, serta yang tak kalah pentingnya yaitu harga produk dari masing-masing item. Baik, kemudian saya akan menjelaskan data logistik. Dalam penjualan paket yang bersumber dari pencatatan manual dan menggunakan teknik pencatatan pengiriman barang, mengacu pada informasi yang dicatat secara manual terkait pergerakan produk, yang dimana produk kami itu paket dari gudang atau tempat penyimpanan hingga dikirimkan ke pelanggan. Pencatatan ini meliputi seperti jumlah paket dikirim, artinya berapa banyak paket yang dikirim pada satu waktu. Kemudian yang kedua, tanggal pengiriman, kapan barang dikirim dari gudang. Kemudian yang ketiga, tujuan pengiriman, artinya alamat atau lokasi penerima barang. Kemudian yang keempat, status pengiriman, apakah barang sudah diterima atau masih dalam perjalanan. Kemudian yang kelima, pengangkut atau jasa pengiriman, pencatatan siapa yang mengirim barang, misalnya kurir atau jasa logistik. Kemudian pencatatan ini penting untuk memantau stok barang, memastikan barang sampai ke tujuan tepat waktu dan mengurangi kesalahan dalam proses distribusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pemasok, kami mengambil bahan-bahan untuk pembuatan dari bisnis kami ini yaitu dari toko-toko terdekat yang ada di lingkungan tempat kami mengembangkan bisnis. Kenapa? Karena agar ketersediaannya terus terjamin. Sumber datanya seperti pencatatan manual sederhana. Untuk penjualan paket berarti mencatat setiap transaksi penjualan secara manual, biasanya menggunakan buku catatan atau spreadsheet sederhana tanpa menggunakan sistem otomatis atau perangkat lunak khusus. Berikut beberapa elemen yang biasanya dicatat dalam pencatatan secara manual. Yang pertama itu ada tanggal transaksi, maksudnya menuliskan tanggal penjualan yang terjadi. Kemudian ada nama barang atau bucket, menulis deskripsi produk yang dijual, dalam hal ini bucket, misalnya jenis dan ukuran bucket itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada jumlah barang yang terjual, berapa banyak bucket yang terjual. Kemudian yang keempat, harga per barang, harga satuan untuk setiap bucket. Kemudian yang kelima, total penjualan, mengalihkan jumlah barang terjual dengan harga per barang untuk mendapatkan total transaksi. Kemudian yang keenam, nama pembeli atau customer, jika diperlukan bisa mencatat siapa yang membeli bucket tersebut. Kemudian yang ketujuh, metode pembayaran, apakah pembeli membayar tunai melalui transfer atau metode pembayaran lainnya. Kemudian yang kedelapan, catatan tambahan, bisa berupa keterangan mengenai diskon, retur barang, atau catatan khusus lainnya. Dengan pencatatan manual sederhana,
Semua informasi ini biasanya dicatat secara tertulis pada buku atau secara digital pada program seperti Excel atau Google Sheets. Maksud saya Google Sheets. Tujuannya untuk memastikan ada rekaman dari setiap transaksi yang terjadi agar bisnis bisa dipantau dan dievaluasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.